Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Pada pagi hari ini kita penuh dengan sukacita karena Tuhan telah membangunkan kita. Kita boleh menikmati alam semesta pada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Untuk itu saya selalu ingatkan, kita jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam. Pagi yang indah ini Tuhan, kami bangun semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami akan belajar. Tuhan, beri kami hikmat. Tuhan, beri kami pengertian. Sehingga apa yang akan kami dengarkan tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan menjadi pedoman dan suluh di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, dan iman kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, suatu kisah seorang pemburu. Dia pergi berburu dengan iming-iming atau dengan pemikiran atau dengan hasrat hati mendapatkan seekor rusa yang besar. Ketika sampai di hutan, saudaraku, seekor babi hutan menghampiri dia. Tetapi oleh karena iming-iming untuk mendapatkan seekor rusa, saudaraku, akhirnya kesempatan untuk mendapatkan seekor babi tidak dipergunakan. Akhirnya saudaraku berkati oleh Tuhan, hari semakin siang, dan pada siang hari seekor kijang menghampiri si pemburu ini. Tetapi kesempatan yang kedua ini pun dia tidak dapat pergunakan, dia tidak pergunakan oleh karena dia berpikir dia ingin berburu seekor rusa yang besar, saudara. Akhirnya kijang pun lewat. Waktu terus berjalan dan petang pun tiba, malam hari pun tiba. Akhirnya sang pemburu ini pulang tanpa harus membawa apa-apa, saudara. Ya, hasil buruan tidak ada. Dia pulang dengan hampa, dengan kosong. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, banyak orang yang mempunyai idealisme yang terlalu besar, idealisme yang terlalu tinggi untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Tawaran-tawaran, kesempatan-kesempatan kecil semuanya dilewatkan tanpa harus dia berpikir mungkin di dalamnya ada sesuatu hal yang berharga, mungkin di dalamnya ada sesuatu hal yang besar, saudaraku. Ya, tidak sedikit orang-orang yang seperti ini, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di dalam kehidupannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Sebelum kita memilih, sebelum kita memutuskan sesuatu di dalam kehidupan kita, marilah kita meminta kepada Tuhan agar supaya Tuhan memberi kepada kita hati yang bijaksana untuk memutuskan, untuk memilih apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang hanya menginginkan sesuatu hal yang besar di dalam kehidupannya tanpa harus melewati hal-hal yang kecil. Injil Matius 25 ayat 21 mengatakan, engkau sudah setia di dalam perkara yang kecil, untuk itu aku akan memberikan tanggung jawab di dalam perkara yang lebih besar lagi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada sesuatu hal yang besar yang kita miliki tanpa harus melewati hal-hal yang kecil ini, saudara. Ya. Tidak ada orang yang langsung sukses. Harus bekerja dari awal, dari nol, saudara. Ya. Jatuh bangun. Ketika kita setia di dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan kita perkara yang lebih besar lagi. Hiduplah bijaksana. Musa mengajarkan kepada kita pada saat ini. Dia katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena memang banyak dari kita
yang tidak memiliki hati yang bijaksana. Kita hanya mau mendapatkan sesuatu yang besar tanpa harus melewati hal-hal yang kecil, saudara. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memutuskan sesuatu hari ini, marilah kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hati yang bijaksana kepada kita. Agar supaya apa yang kita putuskan hari ini tidak akan merusak hari esok. Apa yang kita putuskan hari ini itu akan menjadi sesuatu yang besar hari esok dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita dari jam ini sampai selama-lama. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, mengajarkan kami agar supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Setiap hal yang akan kami putuskan hari ini Tuhan, Tuhan kami mohon kepadamu agar supaya Engkau memberikan kepada kami hati yang bijaksana untuk memutuskan. Sehingga apa yang kami putuskan hari ini untuk kami jalani Tuhan, untuk kami kerjakan, itu akan mendatangkan sesuatu yang besar di hari esok. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.